apakah makanan seperti di sini kan kebanyakan keladi, Dok, yang makanan pokok, salah satu makanan pokoknya adalah keladi. Yang mau saya tanyakan, apakah keladi ini karbohidratnya sama seperti singkong? Karena yang saya simpang siur itu katanya tidak boleh makan keladi kalau orang diabetes, begitu, Dok. Ya. Bisa langsung saya jawab pertanyaannya? Ya. Baik, saya jawab langsung ya. Begini Bu, prinsipnya sebenarnya nggak usah pusing-pusing ya dengan berbagai macam kata ini, kata itu, segala macam. Sepanjang dia berasal dari alam dan dia tidak banyak mengalami pengolahan ya, maka dan dikonsumsi secara cukup dan tidak berlebihan, insya Allah aman. Contoh begini. Terus kalau kita bicara tentang beras ya, atau nasi putih. Nasi putih ini kan sekarang, nasi putih yang ada itu kan kulit ari pembungkusnya sudah hilang. Ya, kemudian dia digiling apa segala macam sehingga yang tersisa itu cuma karbohidrat atau gula saja dengan miskinnya mineral, vitamin segala macam yang ada pada nasi. Sejatinya nasi sebagai makanan asli negeri kita atau beras sebagai makanan asli kita, kalau dia tidak banyak mengalami pengolahan, ya artinya masih mengandung mineral, vitamin penting, itu tidak ada masalah. Nah, kembali ke misalkan tadi pertanyaan Ibu, misalkan terus kalau talas kan tadi kan apa talas ya? Keladi. Ya, keladi kan talas lah kurang lebih ya sepertinya. Jadi talas apa keladi kan sebenarnya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Artinya dia berasal dari alam dan sama juga kayak singkong dan dia tidak banyak mengalami pengolahan, bahkan ketika kita mengkombinasi itu dengan katakanlah makanan atau mungkin pangan yang lain itu akan sangat powerful sebenarnya. Contoh begini. Iya. Ibu, saya baru beberapa hari yang lalu kalau salah itu mengkukus keladi talas ya. Itu kan saya kukus ya, kan memang ada beberapa konsep-konsep anti nutrisi ya untuk membuang senyawa-senyawa yang diperkirakan nanti bisa berbahaya bagi tubuh kita. Ada yang direndam, ada yang diapa. Kalau singkong kan biasanya direndam tuh, biasa ibu-ibu kan, atau mungkin kita untuk membuang bahan yang sifatnya toksik di situ. Ya, sebenarnya enggak juga, nggak apa-apa, karena dia tidak akan menimbulkan segitu banyak masalah ke tubuh kita dengan konsumsi jumlah yang tidak banyak. Maksud saya begini, kayak misalkan apel itu bijinya ada sianida loh. Biji apel itu ada sianida. Tapi untuk menimbulkan atau membuat apel itu atau sianida itu bereaksi dalam tubuh kita sebagai racun, kita harus makan apel 100, kan nggak mungkin. Kita makan apel 100 gitu loh. Nah, kembali ke yang tadi, ya oke lah pakai konsep-konsep anti nutrisi direndam segala macam, terus ibu kukuslah si talas tadi atau singkong atau keladi tadi, tambahkan dengan lemak yang bagus. Jadi kalau Anda makan karbohidrat, bagus, saran saya tambahkan dengan lemak. Lemaknya dari mana, Dok? Tuh kelapa yang diparut kan lemak. Ya, paham ya? Kelapa yang diparut kan lemak. Nanti kelapa parut itu nanti Anda campurkan sedikit dengan gula aren gitu kan, mungkin di Irian atau Sorong kan banyak tuh gula aren, gula-gula alami gitu. Kemudian tambahkan dengan garam-garam ya, nanti siapanya tuh keladinya tadi tuh dibikin kayak sandwich. Jadi dipotong tipis. Oke, dipotong tipis, dalamnya itu Anda kasih kelapa, itu the best, Bu. Vitamin dapat, nutrisi mineral dapat, karbo dapat, lemak dapat, serat dapat. Paham ya? Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau Anda mau konsumsi dalam jumlah tidak berlebihan, insya Allah tidak akan ada masalah. Dan yang namanya karbo ya semua juga karbo. Misalkan kurma itu sehat nggak? Sehat. Tapi kalau kurma dikonsumsi berlebihan yang bikin masalah karena dia gulanya tinggi sekali, glukosa tinggi sekali ya. Nah, talas atau singkong atau keladi itu juga sumber karbohidrat, tapi dia bukan karbo olahan, dia karbo yang masih mengandung vitamin, mineral atau mungkin zat-zat gizi penting yang ada, yang kalau kita konsumsi dalam jumlah yang cukup lah, tidak berlebihan, insya Allah tidak akan ada masalah. Semoga bisa menjawab.